Halo semuanya, perkenalkan nama saya Izal Zaki. Saya dari program studi teknik komputer dengan NIM 2505011. Di sini saya akan membahas beberapa soal yang ada di fisika, UAS fisika dasar. Nah, di sini untuk pertama aku akan membahas yang soal pertama. Nah, itu tentang dengan soalnya seperti ini yang nomor satu aku sebutkan sebuah partikel bermuatan 3 kali 10 pangkat 6 kolam berada pada jarak 12,0 cm dari partikel kedua yang bermuatan 1 kali 10 pangkat 6 kolam. Hitunglah besar gaya elektrostatis antara kedua partikel tersebut. Nah, kita disuruh menghitung hukum kolomnya. Langsung aja diketahui sama dengan K kali K 9 kali 10 pangkat 9, lalu Q satunya tadi kan 3,10 pangkat 3, kali 10 pangkat 6 Q 2 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 6, dan R nya sama dengan 12 cm. Karena ini cm, kita ubah jadi meter, maka dia hasilnya 0,12 meter. Seperti itu. Dan gua kurang jelas, jadi mau maklumi. Terus ditanya, yang itu F-nya dijawab. Nah, di sini kita menggunakan hukum apa rumusnya, hukum kolom. Di F sama dengan K kali Q satu kali Q 2 R kuadrat. Kita masukin ini nilai-nilainya. Kata tadi kan 9 kali 10 pangkat 9 kali kali eh, 3 kali 10 pangkat min 6, dan dikali 1,5 kali 10 pangkat min 6 min 6. Nah, lalu tadi R-nya tadi kan 0,12 derajat. Oke, setelah itu kita hitung nih di sini. 9, kita tulis dulu 9 kali 10 pangkat 9, 3 kali 10 pangkat min 6 dikali dikali bentar bentar, dikali 1,5 kali 10 pangkat min 6, hasilnya adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 12. Karena min 6 kali 6 harusnya eh, eh min 6 tambah min 6 harusnya min 12. Nah, lalu ini kita kuadratkan jadi 0,144 ya, 0,0144. Ya, 0,0144 seperti itu. Nah, setelah itu kita kalikan nih 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 12. Hasilnya 40,5 kali 10 pangkat min 3. Nah, terus 0 dibagi 0,0144. Lalu kalau ini min 3, maka
Di sini kita majukan 3 kali. Jadinya 0, 1, 2, 3. Berarti 0,0405 dibagi kok 0,045 sih? Bentar, bentar. Oh ya, betul. Jadi 0,0405 bagi 0,0144 sama dengan 2,81 Newton. Nah, seperti itu. Hasilnya adalah 2,81 Newton. Oke, kita ke soal selanjutnya yang nomor 2, yaitu tiga partikel bermuatan terletak pada suatu sumbu X, partikel 1 dan 2 pada posisi tetap. Sedangkan partikel 3 dapat bergerak bebas. Diketahui bahwa gaya Lrs rotatif bersih yang bekerja pada partikel 3 akibat partikel 1 dan bernilai 0 jika jarak L2 3 lebih besar dari L2, L12 dua berapakah perbandingan partikel 1 dan 2. Jadi kita disuruh untuk untuk mencari perbandingan Q1 dan Q2 dengan terhadap partikel 3 yang bisa bergerak bebas, maka partikel 3 itu bisa kita katakan F3 sama dengan 0. Nah, untuk menghitung Q1 dan Q2, kita menggunakan F32 dan F31, F31 dan F32 itu sama dengan F32. Nah, setelah itu kita jabarin F31 dengan menghukum kolom, dengan pasangan kolom Newton. Kalau F31 berarti Q1 dan Q3, berarti Q1, Q3, dan jaraknya sesuai di gambar itu berarti L13 ya. Maka K ini juga Q2, Q3. Maka jaraknya L23. Nah, setelah itu dijabarin juga nih. Kalau L13 berarti eh, dia dari L1 2 ditambah L23. Sesuai logika gitu sih. Terus K ini tetap aja Q2, Q3, 3 ya. Terus L23. Lalu kita hilangin nih biar dia muncul perbandingannya. Dan ketiga nggak punya nilai juga. Jadinya Q1 per L1 tambah L23 sama dengan Q2 L23. Nah, nah, dengan begini kita tahu nih kalau perbandingan Q1 dan Q2 itu adalah
L1 tambah L1 2 tambah L2 3 per L2 3. Nah, seperti itu. Dan sesuai soal juga kalau L23 itu lebih L23 itu lebih besar daripada L12. Ya, sepertilah perbandingannya seperti ini. Oke, langsung aja kita ke soal berikutnya. Nomor 3. Tiga paling berapakah potensial titik P yang terletak di pusat semester persegi yang membuat empat muatan titik seperti pada gambar. Setiap ke titik adalah di 1,5 dan nilai muatannya sebagai berikut: 1,1, nanokolom dan 24, nanokolom dan 31 nanokolom. Berdasarkan nanokolom. Nah, langsung aja kita hitung. Diketahui bahwa D jaraknya persegi itu 1,5 dan Q1 itu -12, Q2 24 ya, 24, Q3 31, Q4 17. Maka kita ditanya baik, jawab 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 menggunakan rumus seperti ini. K sigma Q per R. Sigma ini jumlahan ya, jumlahan dari Kiki dari Q1 sampai Q4, maka akan seperti ini. K sigma Q1 R Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4, maka R-nya maka dibagi R. Nah, seperti itu. Kita masukkan aja nilainya. K sigma Q1 itu di min 12 tambah 24 tambah 31 tambah 17. Ini tadi R-nya, eh, iya R-nya 1,5. Maka nanti hasil dari hasil penjualan ini ditemukanlah nilainya adalah 60,1,5. Nah, karena kolom, kita ubah jadi kolom dengan menambahkan notasi ilmiah 60 kali 10 pangkat min 7, 1,5. Nah, kita masuk ini konstantanya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali
60 kali 10 pangkat min 7 per 1,5. Maka hasilnya 500, eh 500, 500, oh 54.000. Karena ini dikali kan harusnya 10 pangkat 2. Itu kali 60, 940 dikali 100. Maka hasilnya 54.000 bagi 1,5, hasilnya 36.000. Ya, 36.000. 3 kali 1, 36 dikali setengahnya 12. Eh, 1,5 ya. 1,5, 1,5 itu, 1,5, 54 dibagi 2 kan 29.000 ya. Nah, ya betul. Hanya 36.000. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu nomor 4. Rangkaian pada gambar memiliki nilai karakteristik gerak listrik pengamatan sebagai berikut: baterai 4,4, hambatan internal baterai 2,3, baterai 2,1, hambatan internal baterai 2,8, dan hambatan luar R 5,5. Nanti ditanya A-nya itu berapakah arus listrik I dan berapakah potensial antara terminal baterai satu. Diketahui bahwa GGL, GL satu lah, satu GL1 itu berapa tadi? 4,4 volt. GGL2 2,3, 2,1 volt. R kecil 1 2,3, R2 R kecil 2 itu 1,8 ohm. Ohm juga nih. Maaf ya, terlalu jelek-jelek banget. R 5,5 ohm. Ditanya arus listriknya berapa? I-nya nanti berapa? I besarnya berapa ini? Jawab. Dan V terminalnya berapa? Jawab. GGL, kita ke sini, GGL 1 tambah GGL 2 dikurangi I R, R2 tambah R besar. Karena kenapa R2 duluan, karena dia muternya ke kanan, searah jarum jam seperti ini. Nah, GGL 1 tadi eh, 4,4, dan GGL2 min 12, min 2,1. Kenapa min 2,1? Karena dia dari main ke main juga outputnya sesuai arahnya kan.
Karena dia arahnya min, maka dia juga harus dianggap min. Min I, ini sama dengan nol ding, sama dengan nol. R2, masukkan berapa ya? 2,3, 1,8, tambah 5,5, tambah 2,3, 2,3 tambah dengan nol, maka hasilnya adalah 2,3 min I kali 9,6 dengan nol. Nah, untuk mencari I-nya, kita menghilangkan 2,3-nya terlebih dahulu dengan mengurangi 2,3, juga dikurangi 2,3 ya. Maka hasilnya ini nol, berarti ini min I 9,6 min 2,3. Nah, sini saya akan menghilangkan minnya juga, kali min 1. Maka hasilnya I 9,6 tambah dengan 2,3. Nah, setelah itu kita pindahkan nih, atau kita bagikan sama-sama dengan 9,6. Maka hasilnya I sama dengan 2,3. Karena ini 1 balik 31. 9,2,3, 9,6. Karena ini satu, jadi kalau satu harusnya I-nya juga satu, berarti I aja. 2,3 kali 9,6 hasilnya adalah I sama dengan 0,2 ampere. 24 ampere. Oke, kita ke ini soal, soal berikutnya sih. Yang ke B, yang ini V terminalnya, menghitung V terminal baterai satu. V terminal itu rumusnya seperti ini. V terminal itu GGL 1 kurangi IR. Nah, GGL satunya kita udah ketahui 4,4, dan I-nya kita ketahui adalah 0,24. Maka R-nya juga kita ketahui berapa tadi? R1 tadi 2,3 ya. Ya, 2,3. Maka hasilnya adalah 4,4, 0,24 kali 2,3 adalah 0,552, 4,4 kali 0,552, maka 4,4 kali kurangi 0,552 hasilnya adalah 3,848 volt. Seperti itu. Oke, baik. Segitu dulu untuk presentasi atau penjelasan soal-soal, 4 soal fisika dasar. Terima kasih yang telah memperhatikan eh, video saya dan penjelasan saya. Semoga mudah dipahami dan bisa di, apa ya, bisa
pelajari lagi, bisa dijadikan untuk bahan belajar kalian semua. Oke, terima kasih untuk Pak Arvido Nugroho yang telah membimbing saya dalam perkuliahan ini dan juga tugas ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.